Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anisya Triputri dengan NIM 0704 202068 dari kelas Biologi 2. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Junaida MPD yang sudah membimbing kami. Baiklah, di sini saya akan sampaikan beberapa hal tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan dapat menyatakan makna yang lengkap. Dan kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun non-lisan. Kalimat berperan penting dalam berkomunikasi karena kalimat harus menyampaikan informasi, menanyakan sesuatu, atau menyampaikan ekspresi manusia berupa emosi. Adapun beberapa pengertian kalimat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Kerap 1984-156. Mendefinisikan kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. 2. Menurut Darjo Widojo 1988-254 menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. 3. Menurut Slamet Muljana 1969 menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan, mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. 4. Menurut Krida Laksana 200192 kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan. Satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. 5. Menurut ahli tata bahasa tradisional dalam buku Cair 1994-204, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Alwi DKK 2000-311 dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suatu naik turun dan keras lembut di sela jeda, diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan, baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kesatuan ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kedua, perkataan. Ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Apa itu fonem dan morfem? Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah sebuah bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Keempat, unsur-unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas subjek dan predikat.
Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contohnya, Dimas adalah teman kami, ayah kami sedang lomba memancing. Subjek yaitu 1. Kata atau frase biasanya berkelas kata benda atau nomina. Kedua, nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas, kata depan, atau kata sambung karena kata tugas mengubah fungsi nomina menjadi keterangan. Ketiga, ada kata petunjuk, artikel, ini dan itu. Keempat, subjek bukan kata ganti tanya. 5. Ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda atau nomina. Keenam, subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa dan apa. 7. Subjek dapat ditambahkan akhirannya. Kedelapan, pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Contohnya, merokok dapat membahayakan kesehatan. Keladi itu tumbuhan. Ciri-ciri predikat yaitu 1. Pada umumnya, predikat berada di sebelah kanan subjek. Kedua, predikat menjelaskan subjek sehingga kalimat menjadi bermakna. Ketiga, predikat dapat berkategori kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, kata depan atau preposisi, maupun kata sifat atau adjektiva, sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. Keempat, predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat menjadi lebih lengkap. Kelima, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Keenam, predikat dapat diikuti partikel lah. Objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi objek adalah membentuk kalimat utama pada kalimat berpredikat transitif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat, dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran dalam kalimat. Ciri-ciri objek yaitu yang pertama, kalimat berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata kecuali pada kalimat pasif. Kedua, kata atau frasa yang bisa menjadi objek berkelas kata benda. Ketiga, objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. Keempat, objek yang tersurat atau tersirat. Kelima, objek dapat diganti dengan akhirannya. Pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri pelengkap yaitu yang pertama, pelengkap berkategori kata atau frasa nominal, verba, atau adjektival. Kedua, pelengkap berada setelah verba semitransitif atau ditransitif. Ketiga, pelengkap dapat didahului oleh preposisi. Keempat, pelengkap tidak dapat dipasifkan atau jika dapat dipasifkan tidak dapat menjadi subjek. Keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian,
dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri keterangan yaitu: yang pertama, letaknya bisa berpindah-pindah. Kedua, keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Ketiga, biasanya kata atau kelompok kata didahului kata depan. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe sebagai berikut, yaitu: yang pertama, kalimat dasar berpola SB. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya pada kata kerja, mereka sedang berenang. Mereka sebagai subjek, sedang berenang sebagai predikat. Dalam kata benda, ayahnya guru SMA. Ayahnya sebagai subjek, guru SMA sebagai predikat. Kata sifat, gambar itu bagus. Gambar itu sebagai subjek dan bagus itu sebagai predikat. Bilangan. Peserta penataran ini 40 orang. Peserta penataran ini sebagai subjek, 40 orang sebagai predikat. Kalimat dasar berpola SVO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verbal, transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka sebagai subjek, sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. Kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Misalnya, anaknya beternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam sebagai pelengkap. Dasar berpola SPOL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek dan berasal sebagai predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, dan ke dalam lemari sebagai keterangan. Sebagai kalimat dasar berpola SPLK.
Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, dan di atas panggung sebagai keterangan. Kalimat dasar berpola SPOPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia sebagai subjek mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, dan setiap bulan sebagai keterangan. Kalimat menurut bentuk. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kalimat tunggal, dan kedua, kalimat majemuk. Perbedaan kalimat ini terletak pada jumlah klausanya. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contohnya, ayah sedang tidur. Semua barang-barang berserakan di kamar tidur ayah. Saya membaca buku IPS dan bahasa Indonesia. Ibu sedang memasak, adik sedang mandi. Fungsi kalimat tunggal yaitu: pertama, kalimat kata kerja untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata kerja setelah kata subjek. Kedua, kalimat kata sifat untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata sifat setelah kata subjek. Ketiga, kalimat kata benda untuk memberikan kata predikat dengan kata benda atau nomina setelah kata subjek. Keempat, kalimat kata depan dengan frasa 4 untuk memberikan kalimat dengan frasa sebanyak 4 setelah kata subjek demi kata preposisional. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Kalimat majemuk memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara, kedua, kalimat majemuk bertingkat, ketiga, kalimat majemuk campuran. Pertama, kita akan bahas tentang kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat. Kalimat tersebut memiliki klausa-klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Contoh dari kalimat majemuk setara yaitu: pertama, ayah membaca koran lalu meminum kopi di teras rumah. Kedua, ibu membaca buku dan aku berangkat ke sekolah. Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki tingkatan antar klausa satu dengan yang lainnya tidak seimbang. Klausa pada kalimat majemuk bertingkat terdiri atas klausa atas dan klausa bawah. Kedua klausa ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif dan ditandai dengan kata berupa meskipun, walaupun, karena, ketika, kalau, sebelum, dan lain-lain. Contoh dari kalimat majemuk bertingkat yaitu: ketika saya menyimak gagasan yang Anda bicarakan, saya tertarik dengan hal tersebut. Ayah sekarang di sekolahku karena ibu tidak menjemputku pulang pada hari ini. 3. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih
tetapi klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Contoh kalimat majemuk campuran yaitu, kita mengerti bahwa tidak semua orang bisa merasakan kesenangan dari apa yang kita buat, tetapi kita mampu bersyukur dan bahagia dengan versi diri kita sendiri. Jenis kalimat aktif dan pasif. Kalimat juga dibedakan menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Verba aktif ditandai dengan prefiks me, memper, dan be. Ciri-ciri dari kalimat aktif yaitu yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Kedua, pada kalimat aktif imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat aktif yaitu kakak membaca buku, ibu memasak sayur terong di rumah, Sandi memperbaiki tugas kuliahnya. Kalimat aktif juga ternyata dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pertama, kalimat aktif transitif, kedua, kalimat aktif intransitif, ketiga, kalimat aktif semi-transitif, keempat, kalimat aktif dwi-transitif. Kita akan bahas yang pertama yaitu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang melibatkan unsur objek di dalamnya. Ciri-cirinya adalah 1. Harus melibatkan unsur objek di dalamnya. Kedua, berpola subjek predikat objek. Ketiga, dapat diubah ke dalam kalimat bentuk. Kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai gantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak memerlukan unsur objek. Kedua, berpola subjek predikat pelengkap atau subjek predikat keterangan. Ketiga, tidak dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Ketiga, kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif ini adalah kalimat aktif yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkap saja. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak memerlukan unsur objek. Kedua, berpola subjek predikat pelengkap. Ketiga, tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Keempat, kalimat aktif dwi-transitif. Kalimat aktif dwi-transitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan pelengkap sekaligus. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mempunyai objek dan pelengkap sekaligus. Kedua, berpola subjek predikat objek pelengkap. Ketiga, dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan, tindakan, atau aktivitas. Subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu 1. Subjeknya sebagai penerima perlakuan. Kedua, predikatnya berhimpunan di, ter, kean, atau terkan. 3. Berupa predikat persona atau kata ganti orang. Keempat, objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif dan biasanya ditandai dengan adanya kata-kata oleh dan dengan. Contoh kalimat pasif yaitu buah mangga dipetik oleh ibu, buku ayah dipinjam oleh ibu. Berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, kalimat pasif transitif yang memiliki objek.
Kedua, kalimat pasif intransitif yang tidak memiliki objek. Selain berdasarkan subjeknya, kalimat pasif dibagi berdasarkan predikatnya, yaitu kalimat pasif tindakan dan kalimat pasif keadaan. Pertama, kalimat pasif tindakan. Kalimat pasif tindakan adalah kalimat pasif di mana predikatnya menyatakan suatu perbuatan, kegiatan, atau tindakan. Imbuhan yang digunakan biasanya adalah di, ter, ke, dan kata ganti. Contoh kalimat pasif tindakan yaitu bunga mawar itu ditanam oleh nenek. Kedua, kalimat pasif keadaan. Kalimat pasif keadaan adalah kalimat pasif yang predikatnya menyatakan keadaan subjek. Kata kerja yang digunakan ditandai dengan kata berimbuhan ke an. Contoh kalimat pasif keadaan yaitu pemuda itu ketiduran di halte bus. Syarat dan cara mengubah kalimat aktif pasif. Yang pertama, syarat mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan cara mengubah subjek menjadi objek, di mana dapat mengubah awalan pada predikat dengan awalan di. Kedua, syarat mengubah kalimat pasif menjadi aktif adalah dengan mengubah objek menjadi subjek. Caranya adalah dengan mengubah awalan di menjadi me pada sebuah predikat. Kalimat berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimana perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Contoh dari kalimat langsung yaitu, ibu berkata, sayang, hari ini kita makan buah yuk. Kakak, ajarkan aku matematika kak. Kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya, kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contoh dari kalimat tidak langsung yaitu, Bu guru berkata bahwa saya harus bekerja cerdas agar saya dapat menjadi orang sukses. Mereka berkata bahwa semua orang memiliki hak untuk berkarya sesuai jalurnya masing-masing. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan itu ditandai dengan intonasi atau nada tinggi. Contoh kalimat perintah yaitu, silakan Anda meninggalkan ruangan ini. Mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan. Anda harus bisa. Kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Contohnya, apakah seorang perempuan wajib menuntut ilmu sampai S3? Kapan saya bisa menemui Anda? Di mana Anda bekerja saat ini? Ketiga, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi atau nada rendah. Contoh kalimat berita yaitu, kita harus melakukan sesuatu agar sampah dedaunan ini tidak berserakan kembali di halaman rumah. Saya yakin bahwa kita semua pasti bisa melewati rintangan tersebut.
Anda pasti tahu bahwa Anda pernah bersekolah di SMP terfavorit di Jakarta. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi jika dalam bentuk lisan, sedangkan dalam bentuk tulisan bisa ditandai dengan tanda titik atau tanda seru. Contoh kalimat seruan yaitu, "Cantik sekali Anda pagi hari ini." "Aduh, saya lupa membawa kunci rumah." "Anda adalah orang terpilih dalam hidup saya." Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi bahasa Indonesia mengenai kalimat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat menambah ilmu kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.